Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajahradi. Di sini saya akan mereview pertemuan kelima hukum pidana oleh Ibu Prof. Dr. Heni Nuraini SHMH dan Wakil Asisten Dr. M. Rendi Ardi Dayandi SHMH. Rekriminalisasi yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana, kemudian karena perkembangan masyarakat pula maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan UU Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Depenalisasi suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya, misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Mitigating yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan, contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Selanjutnya, metode pembaharuan KUHP. 1. Evolusi atau evolusionis. Pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP, contohnya UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang peneriban perjudian, merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1974 maka semacam untuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diberatkan karena merupakan kejahatan. 2. Kompromis. Pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru cukup dengan cara menambah atau menyelip UU, misalnya UU Nomor 4 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan melalui UU ini menambah bab baru dalam yaitu bab XIXA dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 4 KUHP yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sangat sempit perbandingan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. 3. Global. Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal, contoh UU Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Deperiodisasi. Penambahan KUHP secara kronologis. Perubahan atau penambahan dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau UU, diantaranya UU Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana, UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukum tutupan, UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, UU Nomor 1 1960 tentang perubahan KUHP, UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, UU Nomor 27 Tahun 1969 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, UU Nomor 31 Tahun 1999 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Bab 4. Hubungan sebab akibat. 1. Tujuan dari ajaran sebab akibat. A. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. B. Untuk menentukan pertanggungjawaban seorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objek dari tindak pidana karena terdapat di luar dari diri pelaku, yaitu berupa perbuatan dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. 2. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. A. Teori
conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingung teoris berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibat akan lain baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibat konkret lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas.